Pemirsa, di dalam kitab Mahabharata ada satu episode ketika Baratayuda ada kegambangan dalam diri Arjuna ketika harus menghadapi kakaknya Karna. Nah, pada saat itulah Sri Krishna memberikan wejangan-wejangan pada Arjuna, dan ini dikenal sebagai sebuah karya sastra Bhagavad Gita. Seperti apa sih sebetulnya Bhagavad Gita? Tamu kita kali ini adalah dua orang budayawan yang tergabung di perkumpulan Marsudi Kasusastran Basa Jawa di Madiun. Saya sapa Ibu Hajah Insinyur Titik Wasyati MMA. Selamat datang Bu Titi. Juga Bapak Dr. Andes Apung Purwanto. Selamat datang Pak Apung. Terima kasih. Saya ingin ke Pak Apung dulu nih. Bagaimana? Tolong dijelaskan kepada pemirsa tentang Bhagavad Gita itu. Bhagavad Gita itu kalau di dalam Mahabharata itu termasuk di dalam bagian Bhisma Parwa. Itu babnya sudah bukan awal ya, tapi di dalam itu bab 23 sampai 40. Itu khusus yang biasanya dikatakan sebagai Bhagavad Gita. Di dalamnya tadi sudah disebutkan bahwa itu ada dialog antara Krishna, kalau di dalam pedalangan Jawa, pedalangan Mayang Purwa, itu Krishna dengan Arjuna. Nah, namun di dalam Bhagavad Gita, nama-nama daripada keduanya itu tidak selalu sama. Ada yang mengatakan dengan Kosawa, ada yang mengatakan dengan Krishna dan sebagainya. Demikian juga nama Arjuna tidak selalu dijumpai dengan kata Arjuna, tapi bisa juga mungkin Partha, mungkin apa lagi. Yang terpenting adalah dialog itu menunjukkan bahwa Arjuna pada waktu itu berada di tengah peperangan antara Kurawa dan Pandawa, yang kedua belah pihak itu mempertahankan pendapat mengakui bahwa Hastina itu adalah miliknya. Padahal menurut perjanjian dulu itu mestinya harus dikembalikan ke Pandawa. Tapi yang dimaksud bukan seluruh Hastina sebetulnya, sebagian daripada Hastina yang dulu miliknya Pandawa, itu yang biasanya disebut negara Amerta, itu maunya itu supaya dikembalikan. Nah, seringkali di dalam perdalangan maupun bicaraan itu minta separuh daripada Hastina, sebenarnya keliru. Yang diminta oleh Pandawa itu hanya miliknya dulu, bukan seluruh Hastina, bukan. Nah, yang menarik dari Bhagavad Gita itu sebetulnya Bhagavad Gita itu apa ya? Kalau kita mengatakan itu karya sastra yang sangat tinggi, sangat tinggi nilainya, sangat luhur, karena mengandung petuah-petuah yang ada kaitannya dengan ketuhanan. Namun perlu kita ingat bahwa ini adalah karya sastra yang hubungannya dengan ketuhanan Hindu, maka hubungannya dengan agama Hindu. Nah, Krishna itu adalah penjelmaan daripada Wisnu. Nah, sedangkan Arjuna itu adalah tokoh daripada Pandawa, itu dianggap sebagai umat daripada manusia. Jadi itu petuah Tuhan pada manusia. Jadi melalui Wisnu, Tuhan itu menyampaikan apa-apa yang baik untuk manusia. Itu di dalam Bhagavad Gita. Ini dulu Mas, kalau diganggu terlalu banyak. Langsung aja pada Bhagavad Gita sendiri. Kalau Ibu Titi ada hal yang paling menarik dalam Bhagavad Gita ini. Jadi gini ya, kalau menurut saya, jadi saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pur tadi. Jadi Bhagavad Gita ini kan adalah wejangan dari Krishna kepada Arjuna. Dan itu dilakukan pada saat menjelang
pertempuran Baratayuda berlangsung. Sehingga pada waktu itu Arjuna kan sudah ada di medan pertempuran, di mana naik kereta yang dipusri oleh Sri Krishna. Dia dengan melihat dua kubu yang sudah berhadapan-hadapan, padahal di kubu lain, di kubunya sendiri dan di kubu lain itu adalah dia melihat saudara-saudaranya ataupun juga para leluhurnya, kemudian para guru-gurunya yang seharusnya itu harus dihormati. Loh, kok nanti dalam perang kan harus menjadi musuh. Nah, disitulah Arjuna itu bimbang. Apakah pertempuran, perang Baratayuda tetap harus dilakukan? Nah, sehingga ini karena dia menghadapi seperti itu, dia bimbang. Karena begini ya, jadi dalam kubu musuh, dia melihat. Jadi kita cerita wayang sedikit ya. Jadi di situ ada Bisma. Bisma itu adalah kakeknya. Kakeknya di mana kakeknya itu yang bulu mentah. Jadi sejak kecil dia sudah menanamkan jiwa-jiwa kesatriaan. Karena kita tahu bahwasanya Pandowo itu kan sejak kecil sudah yatim karena ayahnya meninggal. Sehingga akhirnya dia digulung mentah oleh Bisma tadi. Jadi di situ Bisma menanamkan jiwa kesatriaan. Nah, kemudian di situ juga di kubu musuh itu ada juga Drona. Kalau kita Durna, tapi kalau dia Drona. Itu adalah guru daripada Pandowo maupun Kurawa. Nah, Drona ini adalah yang memberikan dasar-dasar mengenai olah kanuragan. Nah, Drona ini merupakan guru yang sangat dihormati oleh Arjuna. Karena kenapa? Karena Drona itu mengasihi murid Arjuna itu lebih dari yang lainnya. Sehingga Drona itu kan pernah punya tekad bahwasanya harus menjadikan Arjuna adalah satu-satunya orang yang pandai memanah. Nah, itu dilakukan oleh Drona karena untuk memenuhi ambisinya tadi menjadikan Arjuna sebagai pemanah yang terbaik. Sehingga ada cara yang mestinya tidak seharusnya dilakukan Drona karena untuk Arjuna, yaitu ada cerita mengenai Ikalaya. Ikalaya kan juga juara panah itu, tapi karena dia hanya menginginkan Arjuna saja, sehingga akhirnya dengan cara yang kurang bagus dia mengesampingkan Ikalaya. Kemudian juga ada Salyo. Salyo itu adalah Raja Mandoroko, di mana itu masih pernah pakdenya, karena dia adalah kakak dari Madrim itu adalah ibunya Nakulosdewa. Itu kan juga orang yang harus dihormati. Kemudian selanjutnya ada Karno. Karno itu adalah saudara seibu. Jadi meskipun tidak seayah tapi seibu, berarti ada saudara yang paling tua. Bagaimanapun juga kalau sudah terjadi pertempuran, apabila itu meninggal kan akhirnya juga ibunya, Kunti kan juga nanti susah. Itu yang tidak diinginkan oleh Arjuna. Kemudian selanjutnya ini ada ya saudara sepupunya sendiri, berarti Kurawa jumlahnya 100 orang itu ada. Bagaimanapun juga meskipun itu musuh tapi kan tetap saudara. Kalau saudaranya mati berarti nanti kan pakdenya Destoroco kan itu ada kakaknya Pandu kan nanti juga tetap akan menyusahkan. Nah di samping itu juga nanti kalau melihat prajurit-prajurit yang sekian banyak nanti akan bertempur, padahal prajurit nanti jelas ada yang gugur, di samping ada yang masih bertahan. Nah untuk prajurit-prajurit yang gugur itu yang jelas nanti akan meninggalkan istri, istrinya jadi janda yang harus menggantikan mencari apa itu penghidupan. Nah kalau iya kalau bisa, kalau enggak kadang-kadang nanti akan bisa menjerumuskan dia menjadi wanita yang ya kurang terhormat, kadang-kadang malah jadi wanita jalan. Kan itu sangat mengenaskan. Kemudian belum lagi juga anak-anaknya. Anak-anaknya nanti akan menjadi yatim. Jadi dengan berperang itu banyak sekali yang harus dikorbankan. Sehingga Arjuna berpikir begini, kalau nanti itu ada kemenangan, apa gunanya kemenangan ini? Korbannya sekian banyak. Itu. Sehingga dia itu ragu-ragu, ya itulah alasannya. Sehingga kemudian oleh Krishna, di mana Krishna itu adalah merupakan perwujudan Brahman dalam bentuk Krishna tadi. Jadi kemudian memberikan wejangan mengenai ketuhanan dalam apa itu? Dalam hal untuk membangkitkan semangat Arjuna. Jadi biar tidak loyo tapi tetap Arjuna sebagai kesatria bisa memenuhi tugasnya kesatria, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dalam membela keangkaran orang.
Demikian. Nah, terima kasih Bu Titi. Jadi apa ya tadi disampaikan oleh Bu Titi bahwa Arjuna adalah manifestasi dari manusia yang dalam pergulakan batin. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, memang. Jadi manusia itu mempunyai sifat. Itu ada sifat kebaikan, ada sifat nafsu, lalu kebodohan. Nah, ketiganya ini bergulat di dalam diri manusia, di dalam diri manusia. Itu ditambahi lagi, ini menyebabkan hal-hal yang tidak baik, meribetkan manusia sendiri. Di antaranya adalah manusia mempunyai sifat lupa, lalu mengakibatkan penderitaan. Nah, yang digambarkan di dalam Bhagavad Gita pada awal, Arjuna itu menderita. Mengapa? Karena dia melihat saudara-saudaranya saya harus memerangi, harus membunuh. Ini merupakan penderitaan batin yang hebat. Nah, yang paling menarik dari Bhagavad Gita adalah wejangan Wisnu, wejangan Krishna kepada Arjuna itu ditampilkan, dilakukan di tengah-tengah peperangan. Bukan peperangan bertempur enggak, tapi di tengah-tengah prajurit-prajurit yang semuanya sudah siap untuk perang. Yang menarik adalah ini. Padahal kalau ajaran ketuhanan yang ada kaitannya dengan ketuhanan, biasanya itu dilakukan di tempat yang tidak begitu. Mungkin di pertapaan, meditasi, mungkin di tanah lapang atau di pantai yang sepi dan sebagainya. Tapi ini enggak, di tengah kerumunan yang sekian banyak. Saya membayangkan Arjuna tentu menjadi semakin bingung. Karena apa? Prajurit itu kalau panas, di tengah-tengahnya kan ini padang Kurukshetra ya, itu kan panas. Tentu berteriak-teriak supaya secepatnya untuk dimulai. Itu perang. Jangankan perang, mau pertandingan saja kalau tidak dimulai itu akhirnya jadi geger. Ini Arjuna itu piye kok seperti ini. Nah, ini loh yang menyebabkan penderitaan batin. Karena penderitaan batin inilah mengakibatkan Arjuna itu menjadi lemes, menjadi tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Nah, Krishna memberikan wejangan. Tapi perlu diingat, Arjuna memberikan wejangan kepada Arjuna bukan untuk membangkitkan supaya bangkit untuk berperang, bukan. Tapi memberikan penjelasan bahwa manusia di dunia ini itu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau manusia sudah mendekatkan diri pada Tuhan, maka akan tahu bahwa ini adalah yang benar, ini yang pantas dilakukan dan wajib dilakukan karena ini landasannya kebenaran, bukan untuk memperoleh kemenangan, bukan untuk memperoleh menderitakan orang lain, bukan, tapi untuk mendapatkan penjelasan yang jelas-jelas. Nah, oleh karena sifat daripada Bhagavad Gita seperti ini, maka Bhagavad Gita seringkali juga disebut Pancamolini. Jadi Pancamoweda itu artinya Weda yang kelima. Jadi Weda itu ada 4. Nah, Bhagavad Gita ini yang kelima. Hanya yang saya tidak ngerti ya, kenapa diberikan pada waktu mau pertandingan perang, bukan pertandingan, tapi mau perang. Mestinya sebelum perang Arjuna lemes dulu, tidak di tengah padang di mana keduanya sudah siap, bukan gitu. Mestinya sebelumnya, kalau misalnya hari ini pertempuran, malamnya Arjuna digembleng, diberi pengetahuan itu sehingga tahu. Tapi anehnya malah di tengah-tengah keramaian, daripada teriakan-teriakan para prajurit, orang-orang yang siap untuk saling melakukan itu. Nah, nasihat Krishna yang demikian ini isinya sangat bagus kepada Arjuna. Dan kalau kita lihat, Arjuna itu mewakili umat manusia. Yang saya kagumi adalah pengarangnya. Siapa itu? Pengarangnya ditulis adalah Vyasa. Di dalam pedalangan biasanya dikatakan sebagai Resi Abhyoso. Itu dari kata Vyasa di dalam bahasa Sanskerta dimujawikan menjadi Abhyoso. Kalau dianalisa, Vyasa itu dari kata Vi, itu artinya luhur, artinya
apa ya, sesuatu yang sangat tinggi, besar, luhur, suci, itu termasuk. Kemudian yasa itu adalah gawe, membuat, upaya, menciptakan. Jadi Bhagavad Gita pembuatnya adalah pengarang yang memang berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang sangat luhur untuk kepentingan manusia. Hanya analisa dari para ahli kebanyakan menganggap Bhagavad Gita tidak mungkin ditulis oleh satu orang. Dan ada kemungkinan Vyasa ini sebetulnya adalah nama samaran, nama julukan untuk penulis itu. Bandingkan kalau misalnya pada waktu kita baca Negara Kertagama, itu ada yang mengatakan Negara Kertagama diciptakan oleh siapa? Prapanca. Padahal menurut Slamet Mulyono, Profesor Dr. Slamet Mulyono, Prapanca itu sebetulnya bukan nama asli. Karena ada kata Prapanca, Prapompong, Pracaca dan sebagainya. Menurut analisa Slamet Mulyono, Prapanca itu nama samaran dari Empu Nadendra. Nah, sama dengan di sini. Hanya karena jumlahnya bab daripada Bhagavad ini banyak, ada 18 gitu. Ya, Itu tidak mungkin ini dilakukan oleh satu orang yang tentu saja membutuhkan waktu yang panjang. Baik, nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Pemirsa tetap di Jala Budaya.